Salam Aleichem Besem Yosua Hamasiah ya. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membahas kebenaran firman Tuhan ya. Dan kebenaran firman Tuhan kali ini akan saya ambil dari surat Ibrani pasal yang ke-12 ya. Ayat 5 sampai yang ke-11 ya. Dalam ayat-ayat ini kalau kita memperhatikan bagaimana Tuhan itu ya mendisiplin umatnya ya, bahwa setiap orang yang diakuinya sebagai anak ya, itu pasti harus melewati yang namanya proses disiplin. Jadi Tuhan tidak ingin kita menjadi anaknya, anak yang asal-asalan ya. Atau surat Ibrani menyebut sebagai anak gampang ya. Anak gampang, jadi anak gampang terpengaruh, anak yang tidak punya kepribadian yang kuat ya. Anak yang gampang terbawa oleh situasi ya, terpengaruh oleh situasi yang ada, anak Tuhan yang gampang terprovokasi dengan keadaan, dengan beragam persoalan ya. Tuhan mau supaya setiap orang yang diakuinya sebagai anak itu menjadi anak yang tangguh ya, anak Tuhan yang kokoh ya dalam menghadapi setiap perubahan-perubahan, setiap tantangan-tantangan dan permasalahan dalam kehidupannya. Nah, kalau pada saat ini saya mau mengajak kita untuk berpikir tentang satu tema yang menarik ya. Tema ini saya beri judul ya dalam ayat yang ke-5 sampai 11 ya. Tuhan mendisiplin semua orang yang diakuinya sebagai anak. Itu tema yang saya angkat pada saat ini ya. Tuhan ya mendisiplin setiap orang atau semua orang yang diakuinya sebagai anak ya. Jadi kalau saya dan saudara mengaku sebagai anak Tuhan ya, saudara harus siap didisiplin oleh Tuhan. Saudara harus siap melewati yang namanya proses pendisiplinan dari Tuhan ya. Dan pada kesempatan saat ini saya akan mengajak kita untuk melihat dalam surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat 5 ya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak ya. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan ya. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya ya. Sekali lagi, janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya ya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak ya. Nah, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak ya. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Nah, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Nah, itu yang selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh? Ya. Supaya kita boleh hidup. Nah, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Nah, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita ya. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah, surat Ibrani ini memaparkan bagaimana cara Tuhan mendisiplin kita ya. Itu dibandingkan dengan cara orang tua kita mendisiplin kita sebagai anak-anak mereka. Atau saya sebagai ayah, bagaimana saya mendisiplin atau mendidik, mengajar anak saya ya. Dan kalau kita memperhatikan surat Ibrani ini dalam pasal 12 ayat 5 sampai 11 itu, jadi Tuhan kadang-kadang mengandaikan, Tuhan mengandaikan dirinya seperti seorang ayah ya,
yang menginginkan anaknya itu menjadi baik ya. Ya saya kira tidak ada orang tua di dunia ini yang tidak ingin anaknya menjadi baik ya. Dan memang kalau cara orang tua kita mendisiplin kita itu berbeda-beda ya. Ada yang anak itu didisiplin dengan pengajaran yang terlalu keras ya. Ada yang memanjakan anaknya ya. Nah sebenarnya kalau kita melihat dalam kitab Amsal ya, bagaimana Salomo mengajarkan kita cara mendidik anak kita ya. Salomo mengatakan kalau engkau menginginkan anakmu baik ya, engkau harus mengajar dia ya. Bahkan di ujung rotan itu ada emas ya. Jadi katanya di ujung rotan itu ada emas. Jadi Salomo malah justru mengatakan kepada orang tua, hajarlah anakmu ya. Supaya dia itu menjadi baik ya. Didiklah dia supaya dia menjadi baik ya. Jadi justru dengan pengajaran kita, cara kita mendisiplin anak kita, itu akan membuat mereka menjadi baik ya. Tapi ada orang tua yang tidak ingin anaknya itu disakiti ya. Sehingga mereka memanjakan anaknya. Apalagi kalau ada orang tua yang saya lihat itu mereka sudah cukup berumur dalam berumah tangga dan belum memiliki anak. Dan ketika dia punya anak ya, anak itu disayang-sayangi ya. Bahkan kalau ada orang tuanya yang hidupnya berkecukupan, anak itu dimanja luar biasa saudara. Apa yang diminta oleh anak itu dipenuhi. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus ya. Sebenarnya cara seperti itu kurang baik ya. Jadi kalau kita memanjakan anak sama dengan sedang membentuk pribadinya menjadi pribadi yang rapuh ya. Menjadi pribadi yang tidak kokoh ya. Dia selalu akan bergantung kepada orang tuanya ya. Walaupun dia sudah dewasa, dia sulit terpisah dengan orang tua ya. Dia tidak bisa mandiri ya. Tidak bisa dewasa ya. Dan pribadinya lemah. Apa-apa yang terjadi dia justru sering mengeluh ya, cengeng dan tidak kuat kepribadiannya ya. Dan itulah sebabnya kalau kita memperhatikan surat Ibrani ini mengajarkan supaya bagaimana Tuhan itu mendidik kita memang kadang-kadang dengan keras ya. Mendisiplin kita dengan cara keras ya. Tapi semuanya itu cara Tuhan mendidik kita, intinya itu saya akan menyampaikan mengenai aspek Tuhan mendisiplin kita. Jadi kita perlu tahu bahwa dalam disiplin ya, dalam mendisiplin itu ada 3 aspek ya. Aspek yang pertama dalam mendisiplin itu ada yang namanya hukuman ya, punitive ya, hukuman. Ada juga aspek preventif, pencegahan. Jadi didisiplin untuk mencegah orang itu melakukan hal yang tidak benar ya. Dihukum supaya orang itu jerah ya. Dan yang ketiga, aspek yang ketiga dalam hal disiplin itu adalah edukasi ya. Education, pendidikan. Jadi 3 hal ini yang perlu kita pahami dalam hal disiplin ya. Hukuman, kemudian pencegahan preventif, dan yang ketiga itu pendidikan. Nah, dalam konteks Ibrani memang kalau kita melihat itu ada kata-kata Tuhan menghajar ya. Janganlah anggap enteng didikan Tuhan ya. Ada model pendidikan ya. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya ya. Dicegah, diperingatkan ya, supaya kita jangan melakukan hal yang tidak benar. Karena Tuhan menghajar. Nah, kata menghajar di sini itu berbicara tentang bagaimana Tuhan mendisiplin kita dengan cara agak keras ya. Dia menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah ya. Menyesah itu seperti agak keras ya. Orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kalau kita itu diakui Tuhan sebagai anaknya ya, saya dan saudara tidak boleh putus asa ya. Kata firman Tuhan, jangan putus asa, karena ada banyak orang yang akhirnya menjadi putus asa ya. Menjadi lemah karena dia mungkin merasa kalau
yang namanya disiplin Tuhan itu membuat dia tidak mampu sehingga orang itu menjadi putus asa. Memang yang melatar belakangi surat Ibrani ini ada beberapa persoalan ya. Di dalam surat Ibrani ini ada penjelasan tentang orang-orang yang mengundurkan diri dalam persekutuan ibadah. Jadi mungkin karena ada tekanan itu ya, akhirnya ada orang yang akhirnya tidak lagi datang beribadah ya. Misalnya ketika kita itu ada persoalan dengan sesama anggota jemaat di gereja, saya dan saudara akhirnya tidak mau datang gereja. Saudara mungkin ditegur pendeta, saudara akhirnya marah tidak mau ke gereja, saudara sedang bersih tegang dengan sesama majelis, sama pengurus gereja, saudara akhirnya mundur. Makanya dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 dikatakan janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadat. Itu salah satu hal yang menyebabkan orang menjadi putus asa. Ya, ada juga orang yang menjadi murtad ya. Dalam surat Ibrani pasal yang ke-3 dan 6 itu ada banyak orang yang murtad meninggalkan Tuhan karena dia putus asa, tidak kuat dengan yang namanya penderitaan. Memang di dalam surat Ibrani ini itu latar belakangnya kalau saudara baca dalam pasal yang ke-10 ayat 32 saya baca ya. Dalam pasal 10 ayat 30, ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat ya. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian ya. Jadi, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Jadi ada orang Kristen pada waktu itu memang kuat ya. Tetapi ada orang yang tidak kuat dan tidak bertanda, akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Jadi Alkitab berkata jangan kamu putus asa kalau kamu menghadapi disiplinnya Tuhan ya. Tuhan mendisiplin kita. Jadi memang ada banyak cara Tuhan mendisiplin saya dan saudara ya. Bisa Tuhan memakai penyakit ya. Bisa Tuhan memakai masalah ya. Bisa Tuhan memakai usaha kita bangkrut dan lain sebagainya saudara ya. Atau situasi COVID ini juga Tuhan bisa pakai situasi ini ya. Untuk mendisiplin saya dan saudara ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi Tuhan mendisiplin kita karena kita diakuinya sebagai anak. Ya, itu yang penting ya. Tuhan mendisiplin kita karena kita diakui sebagai anak ya. Makanya di manakah terdapat anak yang tidak dihajar dan dididik oleh orang tuanya ya. Dan yang kedua, kita didisiplin oleh Tuhan karena kita dikasih Tuhan ya. Ya, saudara perhatikan di sini, barang siapa kukasih ia kutegur. Dalam surat Wahyu pasal 3 ayat 19 dikatakan, barang siapa kukasih ia kutegur, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat ya. Dalam Ayub juga pasal yang kelima ayat 17 sampai 18 ya. Ya, kita juga diajar untuk tidak putus asa kalau kita itu dididik oleh Tuhan, didisiplin oleh Tuhan. Nah, sebenarnya kalau kita memperhatikan tujuan pendidikan Tuhan dalam surat Ibrani ini ada 4 hal yang saya mau sampaikan mengenai apa tujuan Tuhan mendisiplin kita ya. Jadi dalam ayat ini saudara perhatikan dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-11 dikatakan mulai dari ayatnya yang ke-9 ya. Yang pertama, tujuan pertama Tuhan mendisiplin kita. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Itu yang pertama. Jadi Tuhan mendisiplin kita ya, supaya kita itu menghormati Tuhan. Nah saudara ya. Jadi itu yang pertama. Tujuannya Tuhan mendisiplin kita supaya kita menghormati Tuhan ya. Jadi kalau seandainya kita sedang mengalami banyak persoalan, mengalami banyak penderitaan atau ada banyak hal-hal yang menimpa saya dan saudara, dan kita berpikir bahwa hal-hal itu justru semakin membuat kita lemah, ya,
Itu harus dihilangkan dalam konsep berpikir kita ya. Justru kalau kita menghadapi tantangan ya, kita jadikan itu sebagai bentuk Tuhan mendisiplin kita ya. Tuhan mengajar kita dengan masalah-masalah yang terjadi ya. Supaya kita itu semakin menghormati Tuhan ya. Jangan saudara marah kalau saudara mengalami persoalan berat. Jangan saudara putus asa. Jangan saudara menggerutu, bersungut-sungut kalau saudara dan saya itu mengalami banyak hal yang buruk dalam hidup ini ya. Justru mari kita menghormati Tuhan ya. Ada banyak orang-orang sekarang itu tidak menghormati Tuhan ya. Mereka justru berani dengan Tuhan ya. Sudah diberi peringatan, mereka tetap saja marah dengan Tuhan ya. Mereka tidak bisa menerima ya. Sebagai contoh saudara lihat dalam firman Tuhan ya. Ya saya kembali lagi kepada istrinya Ayub ya. Justru pada saat dia mengalami penderitaan dalam keluarganya ya. Justru istrinya itu tidak menghormati Tuhan. Dia justru berkata kepada suaminya, kutukilah Allahmu dan matilah dia ya. Dia berkata, masih bertahan gak kau dalam kesalehanmu Ayub ya. Kutukilah Allahmu dan matilah dia. Jadi justru istrinya Ayub ini marah dengan Tuhan. Dia tidak menghormati Tuhan, tapi justru dia malah menyuruh suaminya untuk mengutuk Tuhan. Nah, jadi ada banyak orang Kristen seperti istrinya Ayub ya. Ketika dia ditimpa dengan beragam persoalan, dia justru balik marah dengan Tuhan. Bahkan meninggalkan Tuhan ya. Dia kadang berkata, dulu saya belum percaya Yesus tidak seperti ini. Tapi kenapa saya justru setelah percaya Yesus malah saya semakin menghadapi hal-hal yang berat yang saya alami sekarang. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, itu cara berpikir orang Kristen yang picik ya. Bukan orang Kristen yang dewasa ya. Ayub pada waktu dia mengalami permasalahan, dia mengoyakkan jubahnya dan dia sujud menyembah Tuhan. Dia justru menghargai keputusan Tuhan. Dia justru sadar akan kedaulatannya Tuhan di balik persoalan yang dia hadapi ya. Dan dia sujud menyembah kepada Tuhan dan berkata, ya dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dengan telanjang pula aku akan kembali kepadanya ya. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan ya. Jadi mari kita belajar menghormati Tuhan di saat kita sedang menghadapi tekanan hidup. Justru kita semakin setia kepada Tuhan ya. Menghargai keputusan-keputusan yang dilakukan Tuhan. Menghargai apa yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Jangan kita memberontak kepada Tuhan seperti orang-orang Israel ya. Pada waktu mereka berada di pinggir laut Teberau, mereka marah dan kepada Musa dan kepada Tuhan. Ketika mereka di seberang sungai itu mereka kehausan, mereka juga marah ya. Dan ketika mereka sedang hidup dalam padang gurun, mereka sering memberontak. Makanya Tuhan menyebut bangsa Israel itu bangsa pemberontak ya. Jangan sampai kita meneladani nenek moyang kita, bangsa Israel, sebagai bangsa pemberontak ya. Makanya ada banyak di antara mereka yang tidak sampai ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian ya. Ke tanah perjanjian itu karena sikap-sikap mereka dalam menghadapi tekanan, menghadapi tantangan itu justru bukan seperti anak Tuhan ya. Tapi mereka justru seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka berani melawan Tuhan. Bahkan mereka mau mengambil batu untuk melempari Musa. Mereka berkata, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Ya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus ya. Maksud Tuhan mendisiplin kita supaya kita itu menghargai Tuhan. Ya. Menghormati Tuhan, hormati keputusan Tuhan. Apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kita harus hargai. Ya. Kalau Tuhan itu berdaulat dalam segala hal kehidupan kita ya. Baik atau buruk. Makanya Ayub berkata, ya, apakah kita hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan dan tidak mau menerima yang buruk? Ya. Di masa pandemi ini Bapak Ibu, di masa COVID ini ya, kita belajar menghargai. Kalau Tuhan izinkan itu sesuatu terjadi, justru ini mendorong kita untuk semakin menghargai Tuhan, menghormati Tuhan. Ya. Ada banyak orang yang tidak menghormati Tuhan ya.
di masa pandemi ini mereka justru ya bersungut-sungut, mereka justru marah, bahkan marah kepada pemerintah ya. Para pemerintah adalah wakil Allah yang ditetapkan di muka bumi untuk mengatur manusia ya. Ya, saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan untuk menghormati pemerintah ya. Kalau pemerintah memberlakukan yang namanya PPKM itu ya, pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat itu kita patuhi. Pemerintah juga menetapkan yang namanya 3M ya. Mencuci tangan, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak itu terapkan. Jangan saudara marah apa-apaan di pemerintah kayak gini. Jangan ya. Saudara, dalam surat Roma pasal 13 itu dikatakan, hormatilah pemerintahmu karena mereka adalah wakil Allah di muka bumi ini. Jadi kita menghormati pemerintah sebenarnya sama dengan menghormati Allah ya. Karena tidak salah pemerintah ditetapkan oleh Allah untuk membimbing saya dan saudara, menuntun saudara untuk kebaikan kita. Tidak ada pemerintah yang mengajarkan keburukan buat kita ya. Tapi itulah yang dilakukan pemerintah ya. Karena mereka ditetapkan oleh Allah di dunia ini untuk menjadi wakilnya di muka bumi ini ya. Jadi kita hargai pemerintah ya. Kalau juga di gereja saudara, kalau saudara ditegur pendeta ya, karena saudara dan saya berbuat salah ya. Saudara jangan marah ke pendeta ya. Karena pendeta itu, hamba Tuhan itu diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau pendeta bilang jangan begini, saudara jangan marah. Pendeta ini kok ngatur-ngatur saya ya. Sebenarnya bukan mengatur saudara, memberitahu saudara, mencegah ya. Ya, mencegah saudara supaya jangan melakukan hal yang membuat Tuhan marah ya. Jadi jangan nyala-nyalakan pemimpin saudara ya. Ya, itulah sebabnya saudara, kalau kita diperhadapkan dengan banyak hal ya, jangan banyak protes saudara ya. Belajar seperti Ayub ya, hargai keputusan Tuhan. Apa yang Tuhan izinkan terjadi bagi kehidupan kita itu untuk kebaikan kita ya. Baik ya. Roma pasal 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi kalau ada banyak hal buruk terjadi dalam hidup kita, hargai itu sebagai cara Tuhan mendisiplin kita. Tuhan mengizinkan banyak hal untuk membentuk kita memiliki kepribadian yang luar biasa di hadapan Tuhan. Jadi mari kita menghormati Tuhan ya. Hargai Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan, hargai Tuhan ya. Jangan melawan Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jangan mundur dari Tuhan. Jangan mundur dalam pelayanan ya. Jangan berhenti datang beribadah walaupun engkau mungkin di gereja berhadapan dengan orang-orang yang tidak suka dengan engkau. Engkau datang ke gereja untuk apa? Kita datang ke gereja tujuannya untuk siapa? Untuk bertemu dengan Dia? Memang itu betul. Tapi kita datang ke Tuhan, ke gereja itu untuk bertemu Tuhan, ya, menyembah Tuhan, ya. Ya, itu tujuannya. Jadi motivasi kita perlu diruskan, saudara ya. Tujuan kita untuk menghormati Tuhan, ya. Jadi apapun yang kau hadapi di dalam rumah Tuhan ya, jangan sampai engkau mundur datang beribadah. Tetap setia datang beribadah ya. Engkau mungkin tidak suka dengan pendetamu, datang kepada Tuhan, datang dalam rumah ibadah ya. Tuhan pakai hamba Tuhan itu untuk membimbing saudara, gembala saudara ya. Untuk memimpin kehidupan saudara ke hal-hal yang benar ya. Yang kedua ya, Tuhan mengizinkan mendisiplin kita untuk kita menghormati Tuhan. Yang kedua ya, pada bagian ayat yang ke-9 ya. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat lagi kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup. Nah, yang kedua, Tuhan mendisiplin kita supaya kita boleh hidup ya. Kata hidup di sini mempunyai dua pemahaman buat saya. Yang pertama, kita kalau didisiplin Tuhan, Tuhan ingin kita itu memiliki kehidupan ya. Nah, Tuhan tidak ingin kita itu celaka ya. Seperti misalnya kalau kita itu diperingatkan Tuhan ya, diperingatkan Tuhan. Nah, misalnya dengan sakit ya, misalnya kita diperingatkan Tuhan dengan sakit ya. Kan Tuhan ingin kita tetap hidup sehat ya. Jadi kalau Tuhan bilang jangan begini ya, pola hidupmu itu berubah ya. Jangan lagi minum-minuman keras misalnya ya. Karena ketika kita ditegur Tuhan ya, itu untuk kebaikan kita supaya kita umur panjang ya. Dan kalau kita tetap taat kepada Tuhan, kita bukan hanya umur panjang di dunia ini, kita memiliki hidup kekal sampai di surga. Ya. Dan pemahaman tentang beroleh hidup yang kedua, ya, itu berbicara tentang kualitas kehidupan saya dan saudara. Ya.
Jadi dengan kita didisiplin Tuhan, akibatnya kehidupan kita berkualitas ya. Anak Tuhan yang berkualitas ya. Itu yang Tuhan mau. Jadi tujuan Tuhan mendidik kita ya, selain kita menghormati Tuhan, yang kedua supaya hidup kita berkualitas dan kita memiliki umur panjang, kita hidup di hadapan Tuhan. Nah, misalnya contoh ya, orang tua dengan anak. Alkitab berkata, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu dalam segala hal, supaya umurmu panjang di muka bumi ini. Jadi kalau anak itu tidak menghormati orang tua, ya, dia berani melawan orang tua, ya Alkitab berkata dia umur pendek. Sama seperti kita, kalau kita berani melawan Tuhan, kita berani terhadap Tuhan, ya jangan salahkan kita kalau kita umur pendek. Ya. Jadi kalau Tuhan sebenarnya menegur kita ya dengan banyak hal, dengan persoalan, dengan sakit penyakit, ya kita mestinya harus menghargai keputusan Tuhan itu, karena itu untuk mencegah kita mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita ya. Contoh ketika Tuhan melarang Adam dan Hawa untuk jangan makan buah yang di Taman Eden itu ya. Itu sebenarnya ketika diberitahu jangan, itu tindakan pencegahan Allah ya. Supaya Adam dan Hawa itu jangan jatuh di dalam dosa. Tapi mereka tetap melawan kan? Ya. Apa yang terjadi ya? Ketika mereka makan buah itu ya, saudara bisa melihat ya apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Ya. Saudara bisa baca dalam kitab Kejadian pasal 3 ya. Hubungan mereka dengan Tuhan itu putus. Ya, nenek moyang kita itu hubungannya dengan Tuhan putus ya. Mereka hidup di dalam dosa. Dan hukumannya apa? Ya. Si ular itu harus berjalan dengan perut dan makan debu. Hukuman kepada laki-laki apa? Engkau akan bekerja dengan susah payah ya. Apa yang engkau kelola itu akan menghasilkan rumput dan semak ya. Engkau akan berkeringat mencari nafkah dan engkau akan kembali menjadi debu. Itu udah dikasih peringatan pertama, tapi mereka tetap melanggar ya. Hawa apa yang dialami ya? Engkau akan berakhir dengan suamimu, engkau akan mengandung dengan susah payah. Ada enggak perempuan itu bersalin dengan tersenyum lebar? Enggak mungkin, dia menderita sakit bersalin ya. Bahkan ada banyak ibu-ibu yang mengandung itu akhirnya dipanggil Tuhan karena proses melahirkan yang cukup berat ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi persoalannya karena manusia itu ya bebal ya. Tidak mau didisiplin, tidak mau dicegah. Dia lebih menuruti keinginan dirinya sendiri ya. Dan tidak mau menuruti keinginan Allah. Jadi Tuhan mendisiplin kita supaya kita itu beroleh kehidupan ya. Umur panjang ya. Kita dicegah untuk jangan sampai melakukan itu, seperti pemerintah itu malah mengatur lalu lintas ya. Di perempatan itu pertigaan ada lampu merah misalnya. Ada lampu hati-hati rambu lalu lintas ya. Kalau saudara itu mencegah kita ya. Ketika kita menerobos lampu yang merah, saudara jangan salahkan Pak polisi kalau saudara ditabrak atau saudara yang nabrak ya. Ya, jadi aturan-aturan Tuhan itu ya, cara Tuhan mendisiplin kita itu untuk mencegah kita mengalami hal yang fatal dalam hidup ini ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-10 ya. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi dia mengajar kita untuk kebaikan kita. Tetapi dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Yang ketiga, Tuhan mendisiplin umatnya, setiap orang yang diakuinya sebagai anak, ya, supaya kita itu beroleh bagian dalam kekudusannya. Ya. Dalam surat Petrus itu dikatakan, kuduslah kamu sebagai aku, sebab aku kudus. Tuhan mendisiplin kita supaya kita seperti Tuhan. Hidup kita kudus. Ya. Ya. Jadi Tuhan tidak ingin hidup kita itu cemar. Ya. Hidup kita itu tidak mencerminkan kehidupan yang Tuhan inginkan. Ya. Hidup kudus. Ya. Kata kudus itu yang dimaksudkan di sini adalah terpisah dari dunia. Ya. Kita tidak sama dengan orang-orang duniawi. Ya. Jangan melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Jadi ada banyak cara Tuhan mendisiplin kita supaya kita tidak terjebak dalam kehidupan keduniawian. Ya. Seperti ajarannya Paulus dalam jemaat di Korintus ya.
Dalam 1 Korintus pasal 15 itu dikatakan ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau kita dididik Tuhan dengan banyak hal ya, supaya kita keluar dari lingkungan kehidupan dunia yang kotor dan yang mencemarkan kehidupan kita ya, itu untuk kebaikan kita ya. Pada zaman Nabi Nuh, saudara tahu ya, di zaman Nabi Nuh ya, Nuh itu dikatakan sebagai orang yang hidup bergaul dengan Tuhan ya. Kehidupan pada zaman Nabi Nuh itu orang-orang hidupnya itu moralnya tidak karu-karuan ya. Kehidupan mereka bobrok ya, dan mereka hidup semau gue ya. Tetapi Nuh tetap menjaga dirinya sebagai anak Tuhan. Dia tetap tampil beda ya. Kemudian saudara lihat pada zaman Lot ya. Saudara memperhatikan Lot ya. Keluarganya itu berantakan ya saudara ya. Saudara, pada waktu malaikat Tuhan datang untuk menyelamatkan keluarga mereka ya. Saudara bisa bayangkan bagaimana istrinya itu akhirnya menjadi tiang garam ya. Dan kedua anaknya moralitasnya bobrok ya. Dan Lot juga memang sempat terpengaruh ya. Pada waktu orang-orang Sodom datang menggedor-gedor rumahnya ya, supaya mengeluarkan malaikat Tuhan yang menjadi manusia itu dalam rupa manusia laki-laki. Nah, orang-orang Sodom datang menggedor-gedor berkata, Lot keluarkan kedua orang laki-laki itu supaya mereka kami pakai ya. Memang kota Sodom itu orang yang bobrok moralnya. Laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan, yang namanya lesbi dan gay ya. Dan pada waktu itu Lot justru jelek saudara ya. Dia tidak mencerminkan kehidupan umat Tuhan yang sebenarnya. Dia bilang apa? Ya, di dalam rumah ada anak saya perempuan. Ya, mereka belum pernah dipakai. Ya, silakan pakai mereka. Itu orang tua yang tidak baik. Ya. Dia mau menyelamatkan tamunya, tetapi justru dia menyerahkan anaknya untuk dipakai oleh orang-orang Sodom pada waktu itu. Ya. Jadi Lot itu tidak mencerminkan kehidupan sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan yang benar ya. Dia hidup sama dengan orang duniawi ya. Dia tidak memiliki citra sebagai anak Tuhan. Dia tidak ada ubahnya dengan orang duniawi ya. Dia justru ikut-ikutan dengan orang duniawi pada waktu itu ya. Padahal tujuan Tuhan datang menyelamatkan keluarganya dari ancaman Tuhan membakar kota Sodom itu ya. Tujuannya supaya mereka selamat. Tapi saudara lihat ketika terjadi peristiwa itu, Lot justru menyarankan anaknya untuk seperti itu. Akhirnya kehidupan anak-anaknya itu sama dengan orang duniawi. Ketika tinggal mereka bertiga ya, karena semua Tuhan sudah bakar orang di Sodom ya, tinggallah Lot dan kedua anak perempuannya itu. Saudara lihat bobroknya moralnya anaknya ya. Waktu mereka tidak tinggal bertiga dengan ayahnya, mereka justru hidup seperti binatang dengan ayahnya ya. Mereka kasih mabuk orang tua ayahnya, kemudian mereka tidur dengan bapaknya. Demikian juga bergantian dengan adiknya, dan mereka akhirnya mengandung ya. Terjadi hubungan incest ya, hubungan ayah dan anaknya. Itu bobroknya kehidupan orang-orang di Sodom pada waktu itu dalam keluarga Lot itu ya. Karena Lot tidak bisa berbeda kehidupannya dengan orang duniawi ya. Jadi sebenarnya dia harus bisa menunjukkan kalau saya ini berbeda ya dengan orang-orang duniawi. Tapi saudara memperhatikan justru apa yang terjadi dengan kehidupan mereka pada waktu itu. Lot justru tetap tidak bisa mencerminkan kehidupan sebagai anak Tuhan. Oleh karena itu biarlah pada saat ini kita sadar kalau kita itu mengalami proses disiplin dari Tuhan ya. Situasi-situasi yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi, penderitaan yang kita hadapi justru membuat kita untuk yang pertama agar kita itu menghormati Tuhan, agar kita memiliki hidup yang lebih berkualitas dan hidup kekal, dan yang ketiga supaya kita hidup berbeda dengan orang duniawi ya, tidak sama dengan orang duniawi ya. Kalau mungkin kita kaitankan dengan zaman sekarang ya, ada banyak orang yang ditegur Tuhan supaya kamu jangan hidup serupa dengan orang duniawi ya. Lewat masalah-masalah mungkin selama ini kita hidupnya sama seperti orang duniawi, dan ketika kita mengalami masalah sebenarnya tujuannya supaya Tuhan itu ingin kita agar kita mencerminkan kehidupan sebagai orang yang
berbeda dengan orang duniawi. Kita hidup kudus di tengah-tengah persoalan dunia, persoalan yang kita hadapi. Jangan kita serupa dengan orang dunia. Ya. Ada lagi hal yang perlu kita pahami. Ya. Ketika kita dalam masalah, ya, misalnya ketika kita dalam penyakit, ya, kita justru menuruti ajakan orang dunia. Ya. Misalnya di sana loh ada orang pintar. Ya. Kita ketika mengalami masalah, kita bukannya datang kepada Tuhan, tapi justru kita datang kepada orang-orang pintar, ya, kepada paranormal, kepada para ilmu perdukunan. Nah itu namanya kita tidak sama dengan anak Tuhan yang sebenarnya. Kita berbeda, saudara, ya. Walaupun di tengah-tengah penderitaan yang berat, jangan kita cari pertolongan kepada orang-orang duniawi, ya. Seperti siapa namanya, Saul, pada waktu dia ketakutan karena bangsanya akan diserang, ya. Dia justru lari ke Endor. Di Endor itu ada perempuan pemanggil arwah, ya. Dia minta pertolongan kepada perempuan pemanggil arwah, bukannya datang kepada Tuhan. Dia meminta pertolongan kepada Tuhan, tapi dia justru mencari pertolongan kepada perempuan pemanggil arwah di Endor. Nah, ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak bisa menjaga kekudusan hidup mereka, ya. Ketika ada masalah mereka cari pertolongan kepada roh-roh perdukunan, ilmu perdukunan, orang paranormal dan lain sebagainya. Ini sama saja dengan kita hidup sebagai orang duniawi, ya. Jadi biarlah dalam kesempatan saat ini kita belajar merenungkan firman Tuhan, ya. Apapun keadaan yang kau hadapi saat ini, jangan lari untuk mencari pertolongan di luar Tuhan, ya. Jangan seperti Lot, ya. Ya, jangan seperti Saul, ya. Orang-orang seperti ini tuh orang-orang yang tidak benar, ya. Saul bukannya datang minta pertolongan Tuhan, tapi cari orang peramal atau roh perdukunan di Endor. Dan akhirnya Tuhan menurunkan dia dari takhta sebagai Raja Israel yang pertama. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, ingat kita ini anak Tuhan berbeda dengan orang-orang duniawi. Jangan sampai orang dunia mengatakan, oh itu sama aja ya. Orang Kristen juga ternyata juga datang kepada dukun-dukun, kepada orang-orang yang pintar untuk minta pertolongan. Jagalah kekudusan yang Tuhan beri kepada kita, ya. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi biarlah firman Tuhan saat ini memberkati kita, ya. Jaga citra diri kita sebagai anak Tuhan, identitas kita sebagai anak Tuhan. Kalau kita mengalami banyak persoalan, Tuhan mendisiplin kita untuk kebaikan kita, ya. Bukan untuk menghukum karena Tuhan marah kepada kita. Tuhan tidak suka menghukum kita. Tapi Tuhan mendidik kita untuk beroleh kebenaran, ya. Memang pada waktu kita katanya dalam mengalami proses pendisiplinan, ya. Dikatakan dalam ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Memang berat Bapak Ibu, ya. Tetapi nanti pada akhirnya ia akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sesudah kita melewati proses pembentukan Tuhan, kita akan menjadi anak Tuhan yang sebenarnya diakui sebagai anak. Hidup kita damai, sejahtera, diberkati Tuhan, dan itulah yang Tuhan hendaki. Kita lebih menuruti kehendak Tuhan, bukan menuruti keinginan kita. Sekali lagi, kita tidak sendiri menjalani kehidupan ini. Ada Tuhan yang bersama-sama kita, karena bersama Dia kita akan cakap menghadapi segala perkara besar dalam hidup ini. Tetap bersemangat mengikut Tuhan, jangan undur, jangan tinggalkan Tuhan. Tetap penuh semangat mencari Tuhan. Apapun keadaan yang kau hadapi, Tuhan itu yang menjadi andalan kita. Jangan lari kepada dunia kegelapan, jangan lari dari Tuhan. Tetap semangat mengikut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.